Mahkamah Konstitusi atau MK resmi memutuskan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda minimal 2 tahun. Selain memicu perdebatan politik, keputusan ini juga mengundang pertanyaan tentang dampak finansial yang harus ditanggung negara. Dalam putusan nomor 135 garing PUEU strip 21 garis miring 2024, MK menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak selama ini dinilai belum ideal. Anggota Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK Prof. Arief Hidayat menjelaskan, pemisahan ini bertujuan mengurangi beban penyelenggara, peserta pemilu, dan masyarakat. Namun, di balik niatan efisiensi, muncul kekhawatiran bahwa biaya penyelenggaraan 2 kali pemilu justru akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurut catatan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, penyelenggaraan pemilu serentak 2024 menghabiskan anggaran 76 triliun. Dengan pemisahan ini, estimasi sementara menunjukkan bahwa biaya total bisa melonjak hingga 100 triliun lebih mengingat perlu persiapan logistik, pendataan pemilih, dan pengawasan terpisah. Selama ini yang dipraktekkan itu kurang ideal. Ideal dalam pengertian konsepsi negara demokrasi yang ideal, kedaulatan rakyat yang ideal. Itu tidak bisa karena persiapan partai dan sebagainya. Kalau 5 kota kan berat, penyelenggara juga berat, rakyat juga memilihnya bingung kan. Nah maka terus oleh MK diputus pemilu nasional sendiri memilih DPR, DPD dan presiden. Setelah presiden dipantik, maka dilakukan pemilihan lokal atau pemilihan daerah, memilih gubernur, bupati, kepala daerah, dan wali kota, serta DPRD. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengingatkan perlunya kajian mendalam. Bambang Pacul menilai meskipun keputusan tersebut telah disampaikan, namun arahan teknisnya masih perlu dikaji lebih lanjut oleh pemerintah dan DPR agar tak menimbulkan kekhawatiran politik ke depannya. Ia juga menyebutkan bahwa sebagian dari putusan MK dapat langsung ditindaklanjuti tanpa merubah undang-undang, sementara sebagian lainnya memerlukan perubahan undang-undang. Sama-sama baca, tapi keputusan MK bersifat dua. Yang pertama, bersifat mengubah undang-undang. Yang kedua, langsung bisa dijalankan. Dua ini cuma bahasa hukumnya ada, cuman saya kan nggak begitu apal soal hukum. Tapi putusan MK bisa langsung ditindaklanjuti tanpa merubah undang-undang, tapi ada yang harus berubah undang-undang. Afifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.